Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ini kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang hakikat linguistik, tentang objek pembahasan linguistik, tentang bagian-bagian mikrolinguistik dan makrolinguistik, maka dan juga pembahasan tentang linguistik umum dan linguistik terapan. Maka hari ini kita mulai membahas lebih mendalam tentang linguistik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa linguistik terbagi dua, yaitu linguistik teoretis dan linguistik terapan. Ketika kemarin ditanya, kenapa kamu belajar nahwu, kenapa kamu belajar sorof, kenapa kamu belajar beberapa kaidah bahasa, itu merupakan sebuah kajian di mana kalian mempelajari linguistik juga. Namun, nahwu, sorof, dan kawan-kawannya itu merupakan kajian dari mikrolinguistik atau kajian kecil dari sebuah bahasa. Kalau kita kembali kepada definisinya, maka linguistik itu berasal dari bahasa Latin yang artinya bahasa. Ya, yang artinya adalah ilmu bahasa. Ini kita skip saja karena ini sudah kita bahas. Dan linguistik terapan itu merupakan pemanfaatan ilmu bahasa untuk kehidupan sehari-hari. Gampangnya, kita belajar bahasa untuk mengajarkan bahasa, itu namanya linguistik terapan. Kita belajar bahasa untuk menerjemahkan, nah itu namanya linguistik terapan. Kalau kita mengajarkan bahasa tapi untuk memahami bahasa itu sendiri, itu namanya linguistik umum. Tapi kalau kita mengajarkan bahasa untuk mengajarkan orang bahasa Arab, itu kita udah masuk ranah linguistik terapan. Nah, itu sesuai dengan definisinya Guy ya. Linguistik terapan sebagai disiplin akademik yang berhubungan dengan penggunaan pengetahuan bahasa untuk membuat keputusan dalam dunia nyata. Contoh konkret seperti ini. Kita akan beda ya kalau ngajar anak-anak bahasa Arab dengan ngajar mahasiswa. Itu pasti caranya berbeda. Nah, itu belajarnya di mana? Ya di kuliah. Nah, kuliah kita ini pendidikan bahasa Arab sebenarnya lebih tepat program studinya linguistik terapan bahasa Arab. Tapi ya karena nomenklatur ya kita ikut saja. Namun beberapa kajian bidang ilmunya itu ada di linguistik terapan. Nah, bukan hanya ilmu bahasa kita yang diterapkan ya, tapi juga hasil-hasil penelitian dalam bidang linguistik untuk keperluan praktis. Contoh, minggu lalu saya jelaskan, ada hasil penelitian bahwa anak yang berusia 4-5 tahun itu adalah anak yang sangat produktif atau anak yang sangat mudah sekali menerima bahasa. Ada juga penelitian bahwa orang kalau mau berbicara bahasa asing itu harus memiliki 25.000 kosakata. Itu adalah contoh hasil-hasil penelitian yang dapat diterapkan dalam penerapan linguistik. Nah, yang poin yang kedua adalah linguistik terapan dapat juga dimanfaatkan untuk memecahkan persoalan-persoalan praktis yang banyak sangkut pautnya dengan bahasa. Contohnya seperti ini. Ada satu kajian bidang ilmu namanya linguistik forensik. Itu bidang ilmu yang memecahkan permasalahan berbahasa seorang saksi, seorang korban, atau seorang terpidana. Jadi polisi tugasnya hanya mengetik, tapi orang yang menganalisa bahasanya itu linguis forensik namanya. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk memecahkan persoalan-persoalan praktis yang ada sangkut pautnya dengan bahasa. Nah, baik. Nah, anakku sekalian, berdasarkan masuk kita ke dalam teori linguistik itu sendiri. Ada 3 teori utama, yaitu pertama adalah linguistik tradisional, linguistik struktural, dan linguistik transformasional. Nah, baik anakku sekalian, nanti tolong dicatat ya, ini 3 hal ini penting. Jadi kalau berbicara linguistik ada 3 teori yang utama. Nah, istilah linguistik tradisional dalam linguistik itu berkaitan dengan tata bahasa tradisional. Nah, makanya kalau dulu kita lebih sering belajar tata bahasa, maka itu aliran linguistik tradisional. Ini Ibu Budi. Hadza kitabun jamilun. Nah, itu tata bahasa. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu mubtada, jadidun khobar. Nah, itu adalah semuanya tata bahasa tradisional.
Nah, kemudian tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Jadi karena bahasa itu adalah kata-kata, karena bahasa itu kalau kita pembahasan minggu yang lalu itu merupakan sistem lambang bunyi. Ya, secara filosofis jadi dia lambang yang berupa kata-kata dan dia juga bunyi, memiliki makna seperti itu. Nah, kalau kita tarik dari zaman Yunani dan Romawi pertengahan, itu kita balik kepada teorinya subhanallah, astagfirullah, saya lupa. Teorinya Plato dengan teorinya Plato dengan idea, dengan Plato menjelaskan bahwa ada hal yang real dan ada hal yang idea. Di mana hal yang real itu adalah hal yang nyata, idea itu adalah hal yang masih ada di dalam otak. Itu juga filsafat yang nanti bidang ilmunya filsafat bahasa. Nah, kita masuk ke teori struktural. Nah, itu tadi yang saya jelaskan ya, bahwa linguistik struktural itu membahas baca secara strukturnya. Tokoh yang terkenal pada saat itu adalah Ferdinand de Saussure dan Leonard Bloomfield. De Saussure ada di Eropa, Leonard Bloomfield ada di Amerika. Bukunya yang terkenal yaitu Cours de Linguistique General. Itu punyanya De Saussure. Jadi kalau orang belajar bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, mereka cenderung belajar linguistik, ya rujukannya ke sana. Begitu. Namun yang perlu Nanako ketahui adalah teori-teori atau konsep-konsepnya Ferdinand yang terkenal, yaitu teori linguistik sinkronik diakronik, perbedaan langue and perul, signifan and signifi, sintagmatik dan paradigmatik. Baik anak-anakku sekalian, untuk sekarang ini dulu, nanti kita akan coba tambahkan lagi di slide atau di penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.